Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman terkait ada request dari kawan terkait dengan butir. Nah ini Bapak Ibu ya. Pak, mohon dibedah untuk butir 30 dan 31. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Bu Winarti Wiwin ya. Itu beliau menghendaki untuk dibedah di butir 30. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai, dan bagi teman-teman yang belum subscribe atau subscribe-nya masih berwarna merah seperti ini, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng agar mendapatkan notifikasi video berikutnya. Video berikutnya sesuai dengan ini nanti 31 ya. Baik, ini 31 sudah banyak termasuk yang request. Saya akan bedah dulu Bapak Ibu seperti apa dan harus membuat apa. Baik Bapak Ibu sekalian, di butir 31 kalau yang diminta di dalam butir 30 ya, diminta nanti yang diupload siswena ini yang harus menjadi perhatian khusus bagi Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas dalam mendampingi sekolah ya. Jadi Bapak Ibu pengawas perhatikan betul apa yang harus diupload ini didampingi sampai kepala sekolah juga bisa menyiapkan dokumennya dengan baik. Yang pertama adalah panduan atau SOP pelaksanaan tugas guru dan tenaga pendidikan. Ini kalau istilah kita yang sering muncul itu namanya job description, ya. Panduan apa atau SOP. Dilengkapi silahkan Bapak Ibu job description-nya. Jadi kalau guru itu wajibnya seperti apa? Tentunya Bapak Ibu nanti akan saya jelaskan berikutnya. Ini biar yang penting tahu dulu apa yang harus diupload. Kemudian yang kedua, dokumen penugasan guru dan tenaga kependidikan. Itu upload siswena Bapak Ibu. Jadi ini nggak bisa enggak Bapak Ibu ya. Ini istilahnya SK penugasan. Ya, sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, artinya sebagai wakil kepala sekolah, sebagai kepala perbus itu tenaga kependidikan. Termasuk sebagai TU. Bapak Ibu harus dibuatkan SK-nya. SK penugasannya ya. Kemudian dan itu jangan lupa nanti Bapak Ibu ketika menugaskan jangan lupa supaya nggak keliru sesuai dengan latar belakang pendidikannya, itu yang paling aman ya, supaya nggak nilainya kecil. Kemudian dokumen penilaian kinerja. Dokumen penilaian kinerja guru Bapak Ibu di sini sudah ada ketentuan sesuai dengan Permendikbud nomor 35 tahun 2010, dan kalau sekarang ada perubahan baru nanti di 2021 yaitu penilaian kinerja guru itu yang menggunakan PP 30 tahun 2019. Jadi sedikit ada perbedaan, tapi Bapak Ibu untuk menyiapkan dokumen sebelumnya Bapak Ibu ini sudah lengkap ya, termasuk dokumen penilaian oleh teman sejawat, oleh siswa, oleh orang tua sudah ada semua di sini, yaitu di buku 2 yang terbit tahun 2016 ya. Itu adalah teknis dari Permendikbud nomor 35 tahun 2020 yang buku 2-nya revisi pada tahun 2016 ditandatangani Pak Pranata ya sebagai dirjen saat itu. Kemudian bukti penghargaan dan saksi. Ini yang nanti harus diupload. Ada 4. Ini di butir 30. Nah, sekarang yang perlu kita bedah adalah isinya apa saja, Bapak Ibu ya. Kalau target untuk mendapatkan level 4, Bapak Ibu perlu dipahami betul. Sekolah madrasah menerapkan secara konsisten pengelolaan guru dan tenaga kependidikan yang komprehensif, efektif, efisien, dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kerja, dan pemberian penghargaan sanksi berdampak pada persepsi positif, pemangku kepentingan, iklim kerja yang kondusif, dan peningkatan kinerja. Ini Bapak Ibu, kalau dicermati betul ini masih banyak sekolah yang gagal di sini ya. Karena umumnya sekolah tidak bisa menunjukkan penghargaan, sanksi juga tidak. Kemudian penilaian kerja tidak menunjukkan penilaian kerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya di sini secara komprehensif, efektif, efisien, dan akuntabel. Ini banyak yang gagal di sini Bapak Ibu ya. Ini terbukti banyak yang penilaiannya tidak dilakukan dengan yang sebenarnya, tidak secara objektif mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini menjadi banyak gagal Bapak Ibu ya. Nah ini, padahal ini sebenarnya berdampak pada penilaian angka kredit dan banyak ya sebenarnya. Tapi ini banyak yang kurang pas. Baik Bapak Ibu, kita langsung coba pengertiannya supaya nggak keliru. Di sini Bapak Ibu, yang dimaksud rekrutmen.
Di sini Bapak Ibu, rekrutmen adalah proses penerimaan guru atau tenaga kependidikan yang diperlukan sekolah yang meliputi tahapan penyampaian pengumuman kepada publik tentang adanya formasi guru dan tenaga pendidikan sampai tersedianya calon guru atau tenaga pendidikan yang siap diseleksi. Proses ini dilakukan langsung oleh sekolah atau madrasah atau pihak lain yang memiliki kewenangan pengadaan guru dan tenaga pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu, ini tidak berhenti di sini dulu supaya Bapak Ibu nggak keliru. Lah terus kalau guru sekolah negeri bagaimana? Emang kita akan menentukan itu? Wah, sudah marah-marah padahal di bawah ada keterangannya ya. Seleksi adalah kegiatan proses pemilihan sumber daya guru dan tenaga kependidikan berdasarkan kriteria administratif maupun kompetensi yang dilakukan dengan menggunakan instrumen tes atau non-tes. Seleksi bagi sekolah madrasah negeri hanya berlaku bagi guru dan tenaga pendidikan tidak tetap atau honorer. Artinya, rekrutmen di sini untuk yang ada di guru negeri itu juga berlaku untuk yang honorer. Karena kalau yang pegawai negeri otomatis bukan dari sekolah karena kewenangannya ada di dinas atau di kabupaten kota atau provinsi. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, untuk sekolah swasta berlaku untuk guru honorer ataupun guru tetap itu dia punya hak untuk menyeleksi. Jadi untuk rekrutmennya juga mengikuti itu gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau negeri pengen rekrutmen harus diumumkan. Kemudian sampai mendapatkan data baru seleksi. Jadi nggak bisa karena saudaranya siapa, ya toh, saudaranya anggota DPR, biasanya yang paling banyak begitu ya. Anggota dewan terakhir diterima, oh iya Pak, ya saya terima. Biasanya seperti itu. Nah ini memang kepala sekolah juga nggak bisa berkutik. Nah yang maksud saya yang nggak sadar itu yang merasa punya pejabat, punya jabatan, terus nitipkan sembarangan. Nah, ini yang menurut saya kurang pas ya. Inilah dunia kita yang fakta ya, wajah kita yang di dunia pendidikan seperti itu. Artinya belum fair dalam rekrutmennya itu ya. Gitu. Kemudian pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan adalah upaya madrasah atau sekolah atau madrasah untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan atau ini bentuknya Bapak Ibu di sini tentunya pengembangan kompetensi guru itu harusnya Bapak Ibu melakukan supervisi secara klinis atau supervisi secara klasikal pun Bapak Ibu atau mungkin bukan klasikal ya artinya sesuai dengan tupoksi yang perlu disupervisi nanti di butir 24 Bapak Ibu ya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tugas guru itu ada 5, yaitu melaksanakan tupoksinya itu yang pertama adalah menyusun perencanaan. Dari sini Bapak Ibu termasuk di SOP-nya, guru itu wajib punya apa saja, itu silahkan dan saran saya Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk menentukan apa saja yang pertama sesuai dengan perundang-undangan, sesuai di standar proses itu adalah program tahunan, program semester, analisis kurikulum, silabus, kemudian RPP, kemudian KKM, ya. Itu yang sangat dibutuhkan sesuai dengan undang-undang. Itu harus ada. Kemudian untuk melengkapi dokumen perencanaan yang harus dibuat guru, termasuk perencanaan penilaian, kemudian terus tindak lanjut yaitu remedial dan pengayaan, kemudian daftar nilai, daftar hadir, start jurnal karena itu diminta di dalam IASP. Jadi Bapak Ibu memang di sini harus disiapkan. Jadi saya ulang Bapak Ibu, ini kalau perencanaan yang jelas-jelas diminta nanti diperlukan, kalau sesuai peraturan perundang-undangan itu ada program tahunan, program semester, analisis kurikulum, silabus, kemudian RPP, KKM itu selalu diminta Bapak Ibu ya. Tuh. Kemudian termasuk rencana penilaian. Nah, rencana penilaian itu sebenarnya tertuang nanti dikembangkan di analisis kurikulum ya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini yang perlu ditindaklanjuti adalah program tindak lanjutnya. Program tindak lanjut itu adalah apakah remedial atau pengayaan itu di butir 14. Nanti Bapak Ibu bisa pahami betul untuk itu. Kemudian ada jurnal guru. Nah, jurnal guru ini diminta Bapak Ibu nanti ada di butir 1. Jadi memang ini yang diminta semua, yang nggak diminta ya nggak usah mengada-ada. Nanti terlalu banyak, wong ini aja jumlahnya udah banyak ya. Kemudian daftar hadir, daftar penilaian. Ini saja sudah 10 yang sudah dipastikan di perencanaan guru harus dimiliki. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti di supervisi terkait pengembangan kompetensi itu dilihat guru itu lemahnya di mana, baru Bapak Ibu menugaskan guru untuk di MGMP atau menugaskan guru dalam diklat-diklat apa, ya, itu sesuai dengan kompetensi yang diharapkan yang masih lemah di tadi.
atau mungkin IHT atau in-house training atau workshop di sekolah dalam rangka pengembangan kompetensi yang memang dibutuhkan ditingkatkan itu berdasarkan hasil supervisi yang ada di 24. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, penghargaan dan adalah apresiasi yang diberikan kepada guru. Jadi Bapak Ibu, penghargaan itu memang banyak, tapi bukan berarti penghargaan itu hanya sekedar tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, guru ini berhasil dengan baik, kita kasih tepuk tangan. Ya kan? Jadi penghargaan itu ya banyak. Bisa saja mungkin diberikan buku fasilitas ya, atau mungkin diberikan fasilitas yang lain, atau mungkin laptop ya kan, atau LCD atau ya kuota ya toh. Setidak-tidaknya itu ada apresiasi penghargaan dalam 1 tahun, misalkan hasil penilaian berhasil dengan baik, itu mendapat hasil yang baik, nah itu ya beri penghargaan. Bentuknya apa? Dibuat dalam SOP-nya, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian sanksi juga demikian, atau hukuman, bukan berarti dipenjara loh ya. Yang diberikan kepada guru dan tenaga pendidikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap kebijakan sekolah. Ini kalau nggak ada SOP-nya nggak bisa Bapak Ibu memberikan sanksi. SOP-nya atau misalkan guru wajib datang setiap hari dalam 1 minggu 5 kali. Nah itu kalau misalkan dia kok berangkat 3 kali baru bisa nama dikatakan melanggar karena ada SOP-nya seperti itu. Harusnya begini kok enggak, itu namanya ya artinya aturannya lah itu dibuat. Kemudian mungkin misalkan guru wajib memiliki perencanaan apa saja. Nah guru kalau ngajar harusnya seperti ini. Nah Bapak Ibu juga ketika memberikan SOP guru mengajarnya seperti apa, Bapak Ibu lihat di standar proses atau di butir 12 sampai di butir 18. Bapak Ibu di sana jelas guru itu kalau ngajar harus seperti ini ya, itu harus jelas di sana. Kemudian komponen sasi ini adalah pemberian kompensasi ya. Kompensasi adalah pemberian remunerasi atau imbal jasa sesuai dengan prestasi kerja dan masa bakti guru dan tenaga pendidikan. Kalau ini di sekolah negeri tentunya sudah sesuai, hanya penghargaan tadi yang mungkin perlu ditambahkan ya. Konsisten adalah terus menerus dan berkelanjutan sekurang-kurangnya dalam 3 tahun terakhir. Bapak Ibu jangan lupa di sini dimintanya 3 tahun terakhir. Kemudian komprehensif adalah menyeluruh ya, bahwa semua aspek itu dinilai dalam diperhatikan dalam pengelolaan guru dan tenaga pendidikan. Kemudian efektif Bapak Ibu, pengelolaan guru tenaga pendidikan menunjang ketercapaian tujuan. Jadi efektif, memangnya apa yang diperlukan itulah yang diberikan. Jadi dia nggak diperlukan diberikan, itu namanya nggak efektif ya. Kemudian efisien itu pengelolaan guru dan tenaga pendidikan dilaksanakan secara wajar, tidak berlebihan. Tapi bukan berarti pelit, metitil ya toh. Ya, sampai gurunya itu ngomong kemana, guru kelas-kelas itu metitil-til jahil. Ada yang seperti itu, ada ya toh. Karena apa? Genggam, kalau orang muda itu digenggam sendiri, nggak ada kegiatan untuk guru. Pokoknya bahkan kalau untuk keluar, bahkan kalau ada orang yang datang dalam tanda petik orang yang nggak jelas ya dalam konteksnya itu dia mungkin dari maksudnya dari lembaga sosial, tapi faktanya malah sosial ini ya, malah jadi sosial semua ya. Dan ini banyak dan belum bisa teratasi, ini faktanya seperti itu ya. Nah nggak tahu nanti seperti apa ke depan, apakah masih itu, bahkan ada yang terjadi ya toh, dulunya murid di situ, sekarang jadi pokoknya jadi apa itu namanya nggak tahu lah. Pokoknya yang nanti datang jadi minta kepala sekolahnya nggak kelewatan gitu. Jadi nggak berhasil dalam pembinaan karakternya di butir 1 sampai 11 gitu. Kemudian akuntabel adalah pengelolaan guru dengan mendidik yang bersifat terukur sesuai dengan rencana. Ini Bapak Ibu perlu dipahami betul. Di sini Bapak Ibu siapkan panduan atau SOP pelaksanaan tugas guru dan tenaga pendidikan itu mulai dari termasuk penghargaan dan sanksi. Tugas yang harus dikerjakan apa sesuai dengan tugas masing-masing. Bapak Ibu, guru misalkan, guru itu apa pekerjaannya, wali kelas apa pekerjaannya. Ini kalau misalkan di luar SOP nanti dia melanggar, nggak bisa dikatakan melanggar kalau tidak ada dalam SOP, Bapak Ibu ya, seperti itu. Ini disiapkan Bapak Ibu. Kemudian dokumen penugasan guru atau SK penugasan. Bapak Ibu di sini nanti ketika Bapak Ibu dokumen yang diminta ini. Kemudian yang berikutnya dokumen penilaian kinerja.
Bapak Ibu, dokumen penilaian kinerja ini ada di Permendikbud nomor 35 tahun 2010 dan Juknis yang terbarunya ada di buku 2 tahun 2016 yang sudah ditandatangani Dirjen. Walaupun ini faktanya di lapangan banyak sekali sekolah atau mungkin di wilayah-wilayah tertentu dia nggak mau memakai ya itu namanya nggak sesuai dengan aturan, ya itu faktanya seperti itu ya. Kemudian ini kalau kita ngelihat Bapak Ibu, penilaian kinerja itu kan sangat komprehensif sebenarnya Bapak Ibu. Dan ini hanya sayang ada yang terjadi itu begini. Ini tapi nggak semuanya ya, mungkin ada sekitar 1, 2, 3 truk paling ya. Jadi penilaian kinerja guru itu kepala sekolah menyerahkan kepada gurunya. Sudah silakan diisi sendiri-sendiri, nanti saya tinggal tanda tangan. Nah ini namanya bukan penilaian kinerja guru ya. Nah ini fakta yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Sehingga guru yang nggak termotivasi karena dinilai menilai sendiri-sendiri. Jadi tidak termotivasi dia untuk peningkatan kinerja, ya enggak sama sekali. Tapi kalau ini sedikit dari negara tetangga Bapak Ibu, saya datang ke sana, penilaian kinerja guru itu sangat luar biasa. Nah ini yang saya sayangkan kenapa di kita nggak bisa ya. Di sana bisa Bapak Ibu ya. Di sana terlaksana ya. Jadi penilaian kinerja guru itu guru dinilai oleh semua siswanya untuk terkait dengan gimana ngajarnya baik apa tidak. Kalau nanti dari semua siswa yang diajar itu menyatakan bahwa dia nilainya kecil atau jelek, itu pada bulan Desember langsung dikasih ucapan terima kasih dan suruh pergi dari sekolah. Udah nggak boleh lagi ngajar di situ. Kalau di kita, wow bisa jerit-jerit ya. Seperti itu. Nah itulah bedanya, sehingga di sana motivasinya apa? Guru ngajarnya berusaha semaksimal mungkin, sebagus mungkin supaya dinilai baik oleh siswanya. Guru supaya dia berusaha disiplin dan bagus karena dinilai oleh kepala sekolahnya. Dia berusaha tampil yang baik karena kompetensinya pun diukur di sana, sehingga dia berusaha meningkatkan kompetensinya. Selalu usaha seperti itu. Nah di kita ini karena nilai sendiri-sendiri ya. Untuk pengembangan diri berkembang. Penilaian kepala sekolah udah ngikutin, pokoknya buat aja nanti semuanya baik, begitu. Semakin nggak jelas nanti penilaiannya kalau seperti itu ya. Dan dokumen ini Bapak Ibu semua didokumentasikan dan ini nanti diupload Bapak Ibu ya. Upload Sismena. Bapak Ibu tadi dilihat di sini dokumen penilaian kerja itu upload Sismena. Itu Bapak Ibu yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu ya. Kemudian pemberian penghargaan dan sanksi ini panduan SOP-nya harus masuk di dalam sana Bapak Ibu. Tentang panduan dan sanksi itu ada di dalam SOP. Kalau dia melanggar apa sanksinya, kalau dia berprestasi apa penghargaannya, itu dibuat Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar Bapak Ibu menyiapkan SOP-nya. Kemudian bukti penghargaan dan sanksi itu nanti akan diupload di sini. Bukti penghargaan dan sanksi akan diupload. Nah, kalau di sekolah tidak pernah memberikan penghargaan dan sanksi ya, berarti tidak bisa diupload Bapak Ibu. Itu artinya di butir 30 sudah langsung jungkel, nggak akan dapat 3. Gitu ya. Padahal Bapak Ibu perlu diketahui, dengan misalkan semua dapat C saja ya Bapak Ibu, nanti saya tunjukkan sedikit. Kalau dapat C saja ya, kita lihat di mana ini. Misalkan dia dapat C ini Bapak Ibu ya. Saya contohkan misalkan ini aja deh ya. Misalkan dapat C saja semua. Nih Bapak Ibu ya, ini yang untuk SMP sama SMP SMA. Misalkan ini dapat 3 semua ya. Kita isi 3 semua Bapak Ibu ya. Kita isi 3 semua. Hasilnya apa yang terjadi supaya Bapak Ibu sadar, jangan pingsan ya. Kita lihat ya. Jadi jangan dianggap remeh sekarang. Kalau dulu ya nilai 70 ya masih dapat C, sekarang jangan berharap Bapak Ibu. Ini semua dapat level 3 semua. Itu Bapak Ibu dapat C 78,75. Kenapa? Karena ini 4 semua. Kalau ini 3 semua ini saya kalau 3 semua ini saya coba Bapak Ibu ya, tak buat supaya bisa 3 semua ya. Itu kita coba misalkan ini 3 semua Bapak Ibu ya. 3 kebablasan ya. Oke Bapak Ibu, kalau kita seperti ini dapatnya 75 C Bapak Ibu, 75. Walaupun sekolah padahal untuk mendapatkan C itu bukan kecil, sekarang berat sekali ya. Untuk itu Bapak Ibu, saran saya Bapak Ibu dipersiapkan. PK guru berarti semua guru disiapkan karena diupload Bapak Ibu. Nah caranya gimana? Ya disiapkan penilaiannya sesuai dengan itu. SK pembagian tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam buku Juknis. Kemudian
penilaian siswanya jumlahnya juga sesuai, penilaian orang tua juga begitu. Ini Bapak Ibu, dan ini sesuai dengan PP 30 tahun 2019 yang akan berlaku di bulan Juli sampai Desember nanti. Penilaiannya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus siap-siap semua ya, seperti itu. Inilah Bapak Ibu butir 30. Sekarang kalau diwawancarai, pertama saya menanyakan kepada kepala sekolah nih, gimana Bapak hasil rekrutmen, seleksi transparan dan rekrutmen guru misalkan gitu ya. Oh, kami tidak menyeleksi Pak yang untuk yang honor. Oh, ada. Nah, seperti apa dalam pelaksanaannya? Harus ada pengumuman, harus ini, harus pertanyaannya ke sana tadi Bapak Ibu. Nah itu, apakah di situ sesuai apa tidak? Kalau tidak, jangan berharap dapat 4 ya, seperti itu. Inilah Bapak Ibu, dan dituntut seorang asesor benar-benar juga memahami seperti ini, ya, itu Bapak Ibu. Dan apalagi nanti ada banyak ya, ternyata ada perbedaan konsep tentang RPP ya di butir 12. Oh ternyata luar biasa ya. Itu barangkali Bapak Ibu untuk bedah kita hari ini yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman. Penilaian guru itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diupayakan penilaian dengan benar sehingga memberikan dampak. Karena kalau nggak benar ya bagi guru lah sama aja. Kepala sekolah saya mah bisa diatur, mau begini mau begitu malah suruh nilai sendiri. Ya itu seperti itu nanti terjadi. Dan faktanya kalau naik pangkat itu toh nggak akan ditanya siapa yang menilai, yang penting ada dokumennya, toh diterima juga oleh tim penilai angka kredit ya kan. Karena memang ditandatangani dan itu ya bagi penilai kredit itu ya pokoknya nerima apa adanya gitu. Bahkan nilainya dibuat baik-baik sama amat baik, ya itu juga nggak bisa berkutik ya. Memang faktanya seperti itu. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan bagi teman-teman ya. Kemudian bagi yang belum subscribe silahkan subscribe untuk bisa mendapatkan bedah di butir 31 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.